Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 22 Januari 2026 dengan judul Tahun Akhir Dunia. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Tahun ini adalah tahun terakhir setan untuk berkuasa di bumi kita. Yesus Kristus akan datang. Kerajaan-kerajaan di bumi akan dihancurkan berkeping-keping. Seruan kemenangan akan terdengar di sorga. Waktu tidak akan ada lagi. Demikianlah yang ditulis William Miller dalam pidato tahun barunya kepada umat Advent yang percaya akan kedatangan kedua pada tanggal 1 Januari 1843. Akhirnya tahun akhir dunia telah tiba. Dan seperti yang kita duga, kegembiraan itu besar. Namun mereka tidak tahu persis kapan di tahun itu akan terjadi. Miller sendiri dengan menyadari bahwa Kristus telah berkata bahwa tidak seorang pun mengetahui hari atau jamnya, bersikap sangat hati-hati dalam bahasa tersebut. Sekitar tahun 1843 adalah perkiraan yang tepat menurutnya. Sehingga pada Desember 1842, para pengikutnya mendesaknya untuk lebih spesifik. Bagaimanapun tahun 1843 akan dimulai bukan berikutnya. Miller menyimpulkan bahwa ia memang harus bisa lebih spesifik. Berdasarkan perhitungan pada hari raya Paskah Yahudi, ia menulis bahwa ia percaya Yesus akan muncul di awan-awan di langit antara tanggal 21 Maret 1843 dan 21 Maret 1844. Mereka yang mengira telah menemukan rumus untuk menentukan hari yang tepat, menetapkan banyak tanggal tertentu di antara kedua titik tersebut. Miller sendiri mengharapkan penggenapannya terjadi di akhir tahun, karena ia mengira iman mereka akan diuji. Dan waktu itu berlalu. Kedatangan kedua tidak terjadi pada tanggal 21 Maret 1844. Orang-orang yang berharap menyimpulkan bahwa mereka telah salah menghitung tanggal Paskah. Mungkin itu adalah tanggal 21 April, dan tanggal itu pun berlalu. Dengan demikian kelompok pengikut Miller mengalami kekecewaan musim semi pertama mereka. Gerakan ini terhindar dari perpecahan pada saat itu karena mereka tidak terlalu berharap pada tanggal tertentu. Di sisi lain, mereka merasa patah semangat. Mereka terus mempelajari Alkitab untuk memahami pada titik mana mereka berada dalam waktu nubuatan. Kemudian di awal musim panas mereka menemukan Habakuk 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Mereka menyimpulkan bahwa mereka sedang berada dalam waktu penantian. Lagi pula bukan Matius 25 ayat yang kelima dengan jelas mengajarkan bahwa kedatangannya mempelai laki-laki itu tertunda. Imam mereka memiliki ketahanan yang harus kita kagumi. Ya, mereka kecewa. Namun, bukannya menyerah. Mereka beralih ke Alkitab untuk menemukan keberadaan mereka dalam sejarah nubuatan. Itu bukanlah ingin mereka lakukan, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan bagi kita yang terus berseru, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Wahyu 6 ayat yang ke-10. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus.
Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.